Hai guys, bertemu lagi kita di video kali ini dan di sini saya akan berkongsikan cerita tentang Panyu. Tuh guys, semua kenalkan Panyu. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah perjanjian Panyu, di mana kisah ini pernah terjadi di keluarga ibu saya sendiri. Jadi sedikit sebanyak saya akan menceritakan tentang perjanjian Panyu dengan manusia. Sejak ibu saya dilahirkan, ibu saya diambil menjadi anak angkat oleh keluarga atuk saya. Disebabkan ketika nenek saya melahirkan ibu, nenek meninggal dunia di saat itu juga. Ketika ibu semakin dewasa, remaja, ibu telah diserang penyakit ganjil. Penyakit ibu berlanjutan, sehinggalah ibu berumah tangga dan melahirkan kami adik-beradik. Apa yang membahayakan ibu adalah di saat kami dilahirkan, ibu selalu mengalami sawan, pensan, dan ini membuatkan ibu susah melahirkan kami. Namun dengan kuasa Tuhan, syukur kami selamat, sehinggalah kami dewasa dan semua sehat-sehat. Penyakit ibu bukan hanya sawan, tetapi tubuh ibu juga ditumbuhi seperti kudis. Ada masanya penyakit ibu sembuh dan ada masanya penyakit ibu datang menyerang kembali. Agak lama ibu menderita penyakit ini, sehinggalah kami meningkat remaja. Satu hari kami telah didatangi oleh tamu. Ternyata tamu itu adalah pacik saya dari sebelah nenek yang lama terpisah dengan ibu. Disinilah kami mengetahui bahwa ibu telah melanggar pantang larang perjanjian Panyu, yang dimana dipercayai oleh keturunan ibu sendiri. Kata pacik, nasib ibu baik kerana melanggar pantang tanpa sengaja. Jika sengaja akan membawa maut dan penyakit kudis ibu akan bertukar menjadi sisik-sisik Panyu. Pacik bertanya kepada ibu, apakah selama ini ibu pernah memakan daging kura-kura ataupun labi-labi sejenis Panyu? Memang benar, ayah saya sering menangkap kura-kura ataupun labi-labi untuk dibuat lauk. Sejak kecil pun keluarga datuk sering hidangkan makanan ini. Maklumlah orang kampung, semua makanan kami bantai. Jujurlah ibu tidak tahu pantang larang dan tidak sengaja. Kalau sengaja memakannya boleh mendatangkan bahaya. Kemungkinan apa yang dideritai ibu selama ini hanya sebagai amaran. Sedikit sebanyak Pakcik telah menceritakan kami tentang asal-usul perjanjian Panyu. Kata Pakcik, perjanjian ini terjadi ketika ada suami istri yang baru berkahwin. Perkahwinan antara si pengantin wanita dan lelaki berjalan dengan lancar berupa hari dengan pesta dan upacara adat. Pada hari di mana masanya si suami membawa si istri, maka berangkatlah mereka dari rumah si istri bersama suami. Ternyata selain perkampungan dan hutan, mereka harus menggunakan perahu melintasi tanjung untuk sampai ke kampung suami. Perahu yang dinaiki meluncur laju, namun apabila berada di perjalanan di tengah-tengah laut, tiba-tiba keadaan air laut mula berombak ditiup arus. Keadaan semakin tidak terkendali sehingga perahu terbalik. Si suami dan istri terhumban ke dasar laut, menjerit meminta tolong, namun tidak siapa yang berada di kawasan itu. Dengan kekuatan suami coba untuk menyelamatkan istri tercinta, namun tidak mampu melawan arus ombak yang ganas. Si istri semakin lemah, hanya menunggu ajal, manakala si suami dibawa arus
Tiba-tiba si suami melihat ada suatu benda yang menghampiri dari kejauhan. Apabila benda itu mendekati, ia adalah seekor panyu yang sangat besar. Dan panyu itu seakan-akan memberi isyarat agar si suami naik ke belakangnya bersama si istri. Panyu itu berenang sampailah ke tebing dan menyelamatkan dua pasangan yang baru berkawin. Sebelum si suami berlalu pergi, si suami telah melafazkan perjanjian kepada panyu tersebut bahwa keturunannya dilarang membunuh apalagi menjadi buruan sebagai makanan kepada panyu. Inilah kisah keturunan di mana perjanjian si suami istri dan panyu. Sejak itulah keturunan si suami istri dilarang memburu panyu. Apa yang membuat kami gembira sekeluarga adalah penyakit ibu sembuh serta-merta. Inilah kisah yang terjadi pada keluarga kami, kisah nyata. Namun kisah selengkapnya perjanjian panyu ini tidak saya ketahui, karena sedikit sebanyak saja yang saya tahu. Namun saya percaya keturunan panyu ini masih lagi diamalkan oleh orang tua-tua, tetapi di generasi baru tidak lagi berlaku. Apa yang menjadi pertanyaan pada kita? Benarkah masih ada perkara seperti ini atau hanya berlaku di zaman dahulu kala? Mungkin hanya mereka yang melaluinya tahu kebenarannya. Bagi saya, biarlah kisah ini menjadi satu hiburan dan kita berkongsi, bercerita. Tidak ada niat bermaksud yang tidak baik, dan maaf jika fakta kisah ini tidak lengkap. Namun inilah yang setakat saya mampu menceritakan sebalik apa yang terjadi keturunan perjanjian panyu. Oke guys, terima kasih. Semoga guys semua terhibur. Dan nantikan cerita selanjutnya. Saya akan berusaha yang terbaik untuk guys semua. Dan salam saya, semoga channel saya ini dapat membantu, menghibur, berkongsi pada guys semua. Dan bantulah channel ini agar kita sama-sama dapat berkongsi cerita asal-usul kaum-kaum di Sabah yang sangat bernilai bagi saya. Terima kasih dan salam jumpa lagi.